Perkenalkan, nama saya Dian Ratni Karihara dengan NIM 2003020193. Kelas C semester 1. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review mata kuliah sosiologi. Pendahuluan, memikirkan kembali sosiologi. Masih ada krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi yang harus disumbangkan rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk manfaat bagi umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak kami menulis pertama perspektifis in sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasan. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda termasuk linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi ada pengejaran masalah yang pada saat waktu akan telah dijuluki sosiologis. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosial sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin kemudian menjadi perfect atau thesis in social theory, karena tentu saja beberapa dari karya terbaru yang akan kita ulas dikerjakan oleh para filsuf daripada sosiolog. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini sudah ada setidaknya dalam bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Saat itu mereka hanya marginal, sekarang mereka telah meningkat ke status dominan dan memiliki pengaruh internasional dan interdisipliner yang sangat besar. Pecahnya membanggakan manusia di Asia sebagai reaksi terhadap perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Mei 1968 di Paris, mengulas banyak hal secara substansial dalam sosiologi. Arus utama sosiologi Anglo Amerika dituduh berpuas diri secara intelektual dan ketidakjujuran politik dalam menyajikan sebagai ilmu pengetahuan yang pada kenyataannya lebih merupakan pembenaran ideologi bisnis, militer, dan negara. Ada reaksi keras terhadap gagasan bahwa sosiologi harus berusaha menjadi ilmu. Oleh karena itu, posisi yang menganjurkan sosiologi menjadi disiplin ilmu lunak daripada disiplin ilmu keras menjadi populer sementara. Misalnya interaksi simbolik dan etnometodologi. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa sosiologi Anglo Amerika ke kondisi sekarang bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi disiplin ilmu tersebut untuk membangun kapasitasnya dalam mengkritik masyarakat modern. Mereka melibatkan revaluasi, pertama-tama Marxisme, dan kedua pemikiran sosial kontinental, terutama variasi yang dipengaruhi oleh Marx. Marx sekarang secara rutin termasuk di antara tiga pendiri penting sosiologi kontemporer, bersama dengan Durkheim dan Weber. Meskipun sebelumnya mereka tidak menyebutkan namanya bersama dengan dua lainnya. Pada awal tahun 1960-an, secara luas dikatakan bahwa cara analisis Marx telah menjadi sangat ketinggalan zaman. Di bawah nama strukturalisme, perkembangan konsumsi manusia dan ilmu sosial yang baru dan tampaknya sangat berbeda sedang berlangsung di Prancis, terutama Prancis pada tahun 1960-an. Pendekatan ini tampaknya menawarkan prospek sosiologi ilmiah yang berhasil, meskipun dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Karya Althusser yang didefinisikan sebagai Marxisme struktural tampaknya menggabungkan fitur-fitur yang sangat menarik. Prospek sosiologi ilmiah
yang otentik, yang mengambil bentuk marxisme terkini dan memiliki implikasi politik yang kuat. Antusiasme yang sangat besar untuk berkontroversi atas karya Althusser memastikan bahwa karya sosiologi yang menarik, modis, dan banyak dibahas itu semakin banyak berasal dari Eropa. Bersamaan dengan antusiasme terhadap marxisme struktural, Althusser berkembanglah perhatian baru dan sejumlah pemikir Marxis pada periode antar perang. Ketertarikan baru pada Marxisme Barat yang sejarahnya kembali ke masa Perang Dunia I dan Revolusi Rusia menandai pergeseran besar ke arah politisasi sosiologi. Penghentian langsung karya Marx didasarkan pada pemahaman tentangnya sebagai kritik atas ketidakadilan, ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Namun ekonomi Barat modern tidak lagi eksploitatif terang-terangan seperti yang terjadi pada akhir abad ke-19, dan kelas pekerja bukanlah kekuatan revolusioner yang militan seperti dituntut oleh teori Marx. Bahkan ketika Marxisme Althusser menikmati masa kejayaannya dalam sosiologi Anglo-Amerika, pertentangan mendalam terhadap perkembangan di basis asal di Paris, di mana banyak intelektual muda kecewa oleh ketidakefektian politik dari intelektual Marxis, termasuk Althusser sendiri. Penentangan ini tidak hanya merangkul Althusser, tetapi juga seluruh aliran strukturalisme yang dengannya dia terkait. Cara reaksi mereka terhadap pertama, strukturalisme, dan kemudian gagasan sosial ilmu merupakan perkembangan utama kedua yang berkontribusi pada pembentukan kembali buku ini. Ide dasarnya adalah bahwa ilmu sosial diperlukan untuk mengungkap kebenaran tentang masyarakat dan untuk mengungkap pemalsuan ideologisnya. Gagasan bahwa pengetahuan adalah dasar untuk mencapai kebebasan melalui reorganisasi masyarakat yang rasional dan berdasarkan sains tampaknya dengan sendirinya merupakan ideologis konsepsi. Itu telah diwariskan ke zaman modern dari suatu periode sebelumnya dalam pemikiran Barat. Yang disebut pencerahan, yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah membebaskan kapasitas akal manusia dari dominasi otoritas. Jadi, akal yang dibebaskan dalam digunakan memperoleh pemahaman yang benar tentang masyarakat seperti halnya telah memperoleh pemahaman tentang alam, dan kemudian dapat berbalik melawan otoritas tradisional, menggunakan pengetahuan untuk mengatur kembali masyarakat dengan cara akan meningkatnya kebebasan manusia pada umumnya. Jadi warisan Marx untuk sosiologi telah ditinjau untuk kedua kalinya. Post-strukturalis saat ini melihatnya sebagai bagian dari proyek pencerahan bersama dengan Durkheim. Dengan post-strukturalisme, saatnya telah tiba bagi sosiologi untuk memiliki teknik mengkritik ideologi atas nama sains yang diaktifkan sendiri. Ide studi sosiologi dan manusia sebagai sains telah diragukan sebelumnya, tetapi dalam fase terakhir ini harus diperlakukan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih intensif daripada sebelumnya. Sedemikian rupa, sehingga pemeriksaan itu sering dituduh hanya menawarkan sejenis nihilisme, yaitu penolakan yang sepenuhnya negatif terhadap kepercayaan saat ini, membuat segala jenis pengetahuan tidak mungkin, dan menghilangkan semua harapan untuk penggunaan pengetahuan teoretis untuk meringankan kemanusiaan. Dari semua yang telah kami disampaikan sejauh ini, jelas bahwa kisah sampaikan dapat diceritakan sebagai kronologi secara luas. Ini adalah perbedaan signifikan lainnya antara edisi ini dari edisi sebelumnya, di mana menafsirkan gagasan tentang perspektif sosiologis dengan cara yang tak lekang oleh waktu. Tentu saja hubungan kronologis antara ide dan pendekatan yang akan dibahas sekarang ini rumit dan memiliki banyak segi. Namun demikian, pada dasarnya benar untuk mengatakan bahwa pergeseran dalam pemikiran teoritis ada dalam sosiologi
selama 30 tahun terakhir ini telah mengikuti pola yang pasti meskipun longgar.